Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel yang bertutur tentang kisah perjalanan hidup seorang tokoh, seorang manusia istimewa yang dihadiahkan Sang Maha Pencipta untuk Indonesia dan Nusantara. Kali ini, kita akan bertutur tentang penyebaran Islam di Sulawesi Selatan yang dilakukan oleh trio ulama berasal dari Koto Tangah, Minangkabau. Kisah ini berdasarkan catatan sejarah yang terdapat pada naskah kuno yang ditemukan di Kampung Pinang-Pinang, Dusun Gojang Selatan, Desa Bontomaranu, Kecamatan Bontomanae. Naskah kuno itu adalah koleksi yang dimiliki oleh Jinabong binti Madahung. Naskah dibungkus kain putih, berukuran 13,5 x 22 cm, sebanyak 32 halaman, ditulis oleh guru Cawang, beraksara Serang atau Arab Makassar, berbahasa Makassar. Dikisahkan dalam naskah kuno koleksi Jinabong, bahwa kedatangan Datuk Ri Bandang ke Selayar, diutus oleh Raja dan Khalifah di Mekah untuk berangkat ke timur, atau Buton. Kedatangan Datuk Ri Bandang disertai oleh saudara-saudaranya, yaitu Datuk Ri Tiro, Datuk Ri Bari, dan Datuk Patimang. Setelah tiba di Buton dan mengislamkan orang Buton, mereka kemudian menuju ke Selayar. Setibanya di Selayar, tepatnya di Turungang, atau yang disebut juga Ngapalohe Tanah Gantarang, bertemulah mereka dengan seorang penjala ikan bus sukang, yang bernama Ipuso. Terjadi percakapan antara Datuk Ri Bandang dengan Ipuso, mengenai ajakan untuk menerima agama Islam. Berkatalah Datuk Ri Bandang kepada Ipuso, "Aku mau mengislamkanmu." Ipuso menjawab, "Aku takut pada Karaeng Gantarang." Datuk Ri Bandang berkata, "Engkaulah dulu masuk Islam, setelah itu akan kuislamkan juga Raja Gantarang." Ipuso menjawab, "Baiklah." Ipuso melangkah ke arah Datuk Ri Bandang. Setelah itu Ipuso turun ke Datuk Ri Bandang dan dihitanlah ia. Setelah mengislamkan Ipuso, mereka menuju ke bagian timur Babaire. Kemudian Datuk Ri Bandang menuju ke Gantarang bersama Ipuso. Saat tiba di Gantarang, Karaeng Gantarang membangun sebuah rumah dan meminta kepada Datuk Ri Bandang bertandang ke rumahnya. Datuk Ri Bandang berkata, "Setelah engkau mensucikan rumahmu Karaeng Gantarang, barulah aku akan naik ke rumahmu." Dan berkata lagi Datuk Ri Bandang, "Kedatanganku untuk mengislamkan engkau Karaeng Gantarang." Terjadilah dialog antara Karaeng Gantarang dan Datuk Ri Bandang. Dalam dialog tersebut, Karaeng Gantarang menjawab, "Baiklah, aku akan turut bersamamu, tapi aku takut dengan Karaeng Gowa." Karaeng Gantarang itu bernama Pangali. Datuk Ri Bandang mengatakan kepada Karaeng Gantarang, "Biarlah engkau terlebih dahulu masuk Islam, rakyatmu jangan dulu." Setelah itu, Pangali memperbaiki duduknya, Datuk Ri Bandang menghitan I Pangali dan memasukkannya Islam, disusul kemudian oleh ayah I Pangali. Islamisasi di Gantarang dan di Selayar sudah dimulai seketika itu juga. Setelah proses pengislaman Karaeng Gantarang selesai, berpamitanlah Datuk Ri Bandang untuk pergi menuju ke Goa. Dalam perjalanan di tengah lautan, kapalnya diterpa badai hingga berubah haluan, yang menyebabkan Datuk Ri Bandang berlabuh di Talo. Mereka kemudian menuju ke rumah Karaeng Talo. Dalam pertemuannya, terjadi dialog di antara keduanya. Datuk Ri Bandang berkata, "Saya berniat mengislamkanmu." Karaeng Talo menjawab, "Saya takut pada Raja Gowa, aku ingin meminta izin terlebih dahulu." Datuk Ri Bandang berkata lagi, "Biarlah engkau terlebih dahulu masuk Islam." Maka bergeserlah Raja Talo dari tempat duduk atau singgasananya. Tubaraninya Karaeng Talo yang bernama Ilambo, tiba-tiba muncul dan berkata, "Apakah engkau yang akan mengislamkan kami?" Setelah itu, Datuk Ri Bandang mengganti pakaiannya, lalu mengambil air wudhu. Hal inilah yang menggugah hati Ilambo,
Melihat Datuk Ribandang mensucikan dirinya dengan mengambil air wudhu untuk sembahyang taubat, syahadat, dan berdoa. Berkata Ilambo, menyembahlah Datuk Ribandang kepada Allah Ta'ala, Tuhannya Nabi Muhammad. Setelah Datuk Ribandang selesai sembahyang, dan mengusap wajah dengan kedua telapak tangannya, berkata lagi Ilambo, Datuk telah menyatukan Muhammad dengan Allah Ta'ala. Membuat Ilambo seketika menyatakan ingin masuk Islam, karena berkah atau karisma dari Datuk Ribandang. Datuk menjawab, baiklah, aku akan mengislamkanmu Ilambo terlebih dahulu, dan disusul oleh Karaeng Talo. Setelah mengislamkan keduanya, Datuk Ribandang memerintah Ilambo untuk menghadap ke Karaeng Gowa. Datuk berkata kepada Ilambo, pergilah engkau menghadap Karaeng Gowa. Katakan pada Karaeng Gowa, bahwa telah datang Datuk Ribandang, ingin menghadap Karaeng, ingin mengislamkan Karaeng Gowa. Maka, berangkatlah Ilambo untuk menghadap Karaeng Gowa, dan menyampaikan bahwa dia diutus oleh Datuk Ribandang menghadap Karaeng, karena beliau ingin mengislamkan Karaeng. Mendengar itu, Raja Gowa hanya tertunduk diam, memikirkan perkataan Ilambo, dan berusaha memahami maksud kedatangannya. Kemudian, datang pula pengurus singgasana Karaeng Gowa alias pemberani Karaeng Gowa, mengamuk di rumah itu dengan menghunus badik janasana dan menikamkan ke lantai rumah Karaeng Gowa hingga menembus lantai papannya. Berkatalah pengurus singgasananya Karaeng Gowa alias orang pemberaninya Karaeng Gowa, paling kebalnya Datuk Ribandang, laksana lantai ini. Melihat itu, kemudian berkatalah Ilambo, tidak akan Datuk Ribandang membunuhmu, aku sendiri merasa bahwa inilah kebenaran. Setelah itu, Karaeng Gowa mengangkat kedua tangannya dan berkata kepada Ilambo, berangkatlah ke Datuk Ribandang dan katakan padanya bahwa aku akan datang. Besok paginya, barulah Karaeng Gowa pergi menghadap Datuk Ribandang. Di pagi buta, Karaeng Gowa berangkat menghadap Datuk Ribandang. Di tengah perjalanan, Karaeng Gowa bertemu dengan seseorang yang tidak dia kenal. Orang asing itu bertanya, hendak pergi kemana engkau Karaeng Gowa? Karaeng Gowa menjawab, aku akan pergi menghadap Datuk Ribandang. Orang asing yang ditemui itu berkata lagi, kemarilah, kuislamkan engkau. Mendengar itu, Karaeng Gowa kemudian turun dan dihitan oleh orang asing yang tidak dikenalnya tersebut. Setelah selesai menghitan Karaeng Gowa, orang asing itu pergi sambil berkata, sampaikan salamku kepada Datuk Ribandang. Karaeng Gowa melanjutkan perjalanan menghadap Datuk Ribandang. Setibanya di hadapan Datuk Ribandang, Karaeng Gowa menyampaikan salam dari orang asing tadi, dan salam itu dijawab oleh Datuk Ribandang, Alaikumussalam. Selepas menjawab salam, Datuk Ribandang berkata, engkau Karaeng Gowa, telah dihitan langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, berangkatlah Datuk Ribandang ke Gowa beserta dengan Karaeng Talo, dan menghitan orang-orang Gowa. Di sana, beliau mendirikan masjid, dan kemudian melaksanakan salat Jumat beserta salat 5 waktu, serta mengajarkan mengaji Al-Quran. Selama seminggu, telah tamat mengaji sarapa atau ilmu sorof, sehari dengan tasawuf, beserta belajar mantik dan belajar muhadasyah atau ilmu hadis. Proses Islamisasi di Selayar, diperkirakan terjadi pada tahun 1605. Tahun ini dijadikan tolok ukur hari jadi kota Selayar. Di tahun yang sama, Islam diterima secara kelembagaan oleh Kerajaan Luwu, yaitu tanggal 15 Ramadan 1013 Hijriah, atau bertepatan dengan 4 Februari 1605. Sedangkan untuk Talo Gowa, sebagaimana yang dijelaskan dalam Lontarak Paturiolo Taloka, Imalingkaan Daeng Manyuri memangku jabatan pemerintahan dan menduduki tahta kerajaan pada umur 20 tahun. 15 tahun kemudian agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan, bertepatan malam Jumat, 9 Jumadil Awal 1015 Hijriah,
atau tanggal 20 September tahun 1605. Pada waktu itulah, kedua raja negeri Gowa dan Talo masuk Islam, dan dengan demikian Islam resmi menjadi agama kerajaan. Muncul pertanyaan, kapan tepatnya Datuk Ri Bandang mengislamkan Gantarang? Karena dalam tahun yang sama, yaitu 1605, Datuk Ri Bandang mengislamkan Luwu, Gowa, dan Talo. Untuk menjawab pertanyaan ini, perlu dilakukan analisa secara geografis dan rute pelayaran kapal yang digunakan. Dari analisa, kemungkinan hal ini yang terjadi, pelayaran kapal yang ditumpangi Datuk Ri Bandang dari Luwu menuju Gowa melalui Teluk Bon, kemudian belok ke barat dan singgah di Selayar sebelum menuju ke Gowa sekitar. Itu terjadi antara bulan Februari dan September tahun 1605. Ketiga datuk itu berangkat ke Luwu menyusuri Teluk Bon, dan diterima baik oleh Payung Ri Luwu Patinawer. Demikianlah kisah singkat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan, yang dilakukan oleh trio ulama berasal dari Koto Tangah, Minangkabau. Ketiga ulama Minangkabau itu adalah Datuk Ri Bandang alias Abdul Makmur Hatip Tunggal, Datuk Ri Tiro alias Abdul Jawad alias Nurdin Aryani alias Al-Maulana Hatip Bungsu, dan Datuk Ri Patimang alias Sulaiman Hatip Sulung. Ketiga datuk dari Minangkabau itu menetap hingga akhir hayat mereka di bumi Sulawesi. Datuk Ri Bandang wafat dan dimakamkan di Jalan Sinasara, Talo, Makassar. Datuk Ri Patimang wafat dan dimakamkan di Desa Patimang, Luwu. Dan Datuk Ri Tiro wafat dan dimakamkan di Kelurahan Eka Tiro, Kecamatan Bonto Tiro, Bulukumba. Semoga bermanfaat.